A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi ajma'in. Tsumma ila ruhi ta'lifu hadzal kitab khassah yani Muhammad Ismail ibni As-San'ani wa tsumma ila arwahi minal muallimin wal muallimat yakni Kiai Haji Nur Ali wa thumma Kiai Haji Syafi'i Hadzami wa thumma Kiai Haji Saifuddin Amsir wa thumma Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Sakaf wa thumma Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub wa thumma Kiai Haji Ahmad Fifatullah wa thumma Buya Kiai Haji Uji Turtusi wa thumma Al-Ustadz Ahzami Sami'un Jazuli wa thumma Al-Ustadzah Huzaima Tahido Yangko wa thumma Asy-Syaikhul Kabir Ali Soleh Muhammad Ali Jaber wa thumma Tengku Zulkarnain wa thumma Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawat annallaha yu'lihim darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhiratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa bi barakatihi ulumihi wa min syaikhihi wa min syaikhina amin. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallalu wal muhallal al-muhallil ya. Al-muhallilu wal muhallilu lahu ya. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wa Tirmidzi wa sahahahu wa fil babi an Ali akhrajahu al-arba'ah illa an-Nasa'i bi kadza haditsun Ibnu Mas'udin Ibni Qattanin wa Ibni Daqiqin al-aidu ala syartil Bukhari ala syartil Bukhari wa qala Tirmidzi hadisun hasanus sahih wal amalu alaihi inda ahli ilmi minhum Umar wa Utsman wa Abdullah ibn Umar wa huwa qaulul fuqaha'u minat tabi'ina wa amma hadithun Ali radhiyallahu anhu fa fi isnadihi mujalladah wa huwa dha'ifun wa sahahahu Ibnu Sakan wa a'lahu Tirmidzi wa rawahu Ibnu Majah wal Hakim min haditsin Uqbah bin Amir wa lafzuhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala akhbarukum bitaisil musta'ar qalu bala ya Rasulullah qala fahuwal muhallilu la'anallahu muhallilu wal muhallilu lahu wal hadithu dalilun ala tahrimit tahlili li'annahu la yakunu la'ana illa ala fa'ilil mahrumi wa kulla muharramin manhi anhu wan nahyi yaqtadi fasadul aqdi wa la'ana in kana dzalika lil fa'ili lakinnahu alakin biwasfin ya biwasfin. Sampai sini dulu. Silakan Ustaz Suhirman baca sampai sini. Dikit lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasihhu ay yakuna illata al-hukmu wa dhakaru litahlili sura minha ay yaqula lahu fil aqdi idza
idza ahlaltaha fala nikaha wa hadha mithlu nikahul mu'tah. Mut'ah. Li ajli tawqitu wa minha ay yaqula fil aqdi idza ahlaltaha talaqtaha wa minha ay yakuna mudmaran indal aqdi bi an yatawatta'a ala tahlili wala yakunu nikahu ad-daimu huwal maqsudu wa zahirun syamulul la'ni fasadal aqdi li jami'is suri wa fi ba'dihha khilafa bila dalil nahidun fala yashtagilla biha. Ya, sampai sini dulu ya Pak Haji ya. Sampai di sini dulu Pak Haji Helmi Yusuf. Baik, ya kita lanjut. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu serta para asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa menyelesaikan kitab praktek membaca kitab ya. Yang penting kalau kita belajar jangan takut salah lah begitu. Karena kalau misalnya takut salah, nggak mau belajar, nggak mau salah, ya gimana caranya kita bisa mengetahui apa itu sebabnya, apa itu akibatnya, maka kita juga perlu untuk memperbaiki begitu. Disinilah kita perlu dibimbing oleh seorang guru agar supaya kita bisa untuk menjaga keotentikan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik hadirin Bapak Ibu dan asatidzah rahimakumullah. Hadis ini kita akan menjelaskan hadis tentang apa itu namanya? Kawin Cina buta. Kawin cinta buta. Cina Kawin buta. cinta buta ya. Baik, pada Bapak Haji Helmi Yusuf kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farrajallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih pada Ustaz Sutria yang menjadi host pada hari ini. Dengan harapan semoga selalu mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia, hidayah, dan ma'unah yang selalu dan senantiasa dicurahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke hadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita membaca ini, saya ingin menjelaskan dulu real atau prakteknya, ya. Yang disebut dengan kawin muhalil atau nikah muhalil, ya gitu. Jadi dalam bab cerai atau talak itu nanti ada talak bain kubro, ya, di mana seseorang sudah tidak boleh lagi kembali kepada pasangannya karena sudah 3 kali cerai, satu, atau dia terkena li'an atau terkena hulu. Ya, ini termasuk perkara-perkara berat dalam perceraian. Ya, untuk li'an dan hulu itu seumur hidup udah nggak boleh ketemu lagi, nggak boleh balik lagi apapun alasannya. Dan bagaimanapun cara diatur-aturnya. Tapi kalau talak
yang berbentuk talak 3, ya. Nah, itu masih bisa kemungkinan bertemu kembali atau nikah kembali, ya. Nah, misalnya begini, ya. Biar jangan lupa. Ada misalnya kita sebut saja nama Iwan dan Hani, ya. Nah, Iwan dan Hani sudah menikah, ya. Akhirnya terjadilah, ya, cerai, ya. Cerai 1, ya. Nah, terus balik lagi, ya, rujuk namanya. Cerai 2, balik lagi, ya, rujuk namanya. Terus cerai lagi 3, ya. Nah, setelah cerai yang ketiga, ini antara Iwan dan Hani nggak boleh atau tidak ada lagi hak rujuk di sini, ya. Setelah 3 kali cerai, maka tidak ada, ya, hak rujuk, hak kembali kepada pasangannya masing-masing, yaitu Iwan dan Hani. Nah, kenapa begitu? Karena dianggap bercerai sudah 3 kali, itu dianggap sebuah pengalaman yang panjang, dianggap sudah tidak memungkinkan untuk mempermainkan talak dan rujuk setiap saat. Jangan-jangan juga nanti kalau seandainya diberikan hak rujuk lagi, bisa jadi cerai-cerai lagi jadinya. Ya, nah untuk itu setelah talak yang ketiga, ya, maka tidak ada lagi hak rujuk bagi Iwan dan Hani. Nah, supaya bisa kembali bagaimana caranya? Supaya Iwan bisa nikah kembali dengan Hani bagaimana caranya? Ya. Caranya si Hani, ya, itu harus nikah dulu. Ya. Anggaplah nikahnya dengan Budi. Tuh, ya. Si Hani harus nikah dulu dengan Budi. Tuh. Lalu, ya, pernikahan ini harus benar-benar terancang dengan baik, bukan nikah main-main gitu, ya. Bukan nikah main-main. Nah, manakala nanti antara Budi dan Hani terjadi cerai, ya, antara Hani dan Budi ini terjadi cerai lagi, terjadi cerai gitu misalnya, baik cerai 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kemudian ternyata si Budi tidak mau kembali kepada si Hani. Ya. Budi tidak kembali kepada si Hani sampai masa iddahnya, ya. Sampai masa iddahnya selesai, Budi tidak kembali kepada si Hani. Maka sekarang kan si Hani berarti sudah tidak punya suami dan tidak punya mantan suami yang berhak baginya untuk rujuk. Nah, maka dalam kondisi kekosongan seperti ini, di mana Hani sudah pernah menikah dengan Budi, maka nanti si Iwan boleh kembali lagi, ya, nikah dengan Hani, ya. Jadi antara Iwan dan Hani setelah cerai 3 kali harus diselingi dulu dengan nikah antara Hani dan Budi, dan setelah itu Budi tidak rujuk lagi, ya. Si Budi tidak rujuk lagi, nah, terus putus. Nah, setelah itu maka si Iwan boleh kembali lagi balik kepada si Hani. Nah, pernikahan seperti ini dianggap wajar, boleh tuh, ya, boleh. Karena antara Hani dan Budi nikahnya nikah normal. Terus kalaupun terjadi perceraian, perceraiannya adalah perceraian normal. Itu begitu. Sekarang begini. Nih, yang masuk dalam kategori nikah muhalil dan muhalil lahu, ya. Iwan dan Hani bercerai. Udah yang ketiga kalinya. Ya. Nah,
ada cara-cara untuk nikah muhalil namanya. Atau yang tadi yang saya sebut sebagai nikah ya atau kawin Cina buta. Kalau Abdul Rauf Singkal menyebutnya itu di dalam kitabnya disebut dengan kawin Cina buta namanya. Ya, yang pertama caranya dari Iwan. Ya, Iwan bilang kepada si Budi, Bud, ya, saya sudah cerai 3 kali sama istri saya, ya, si Hani. Tapi kayaknya saya pengen balik lagi nih, gitu. Bisa nggak minta bantuan? Ya, gimana caranya? Kata Iwan, ente Bud kawinin istri aneh, ya, mantan istri aneh tersebut, ya, pokoknya semua urusan aneh yang tanggung jawab lah, tuh gitu misalnya, ya. Mahar, pesta, semua aneh yang tanggung. Tapi dengan syarat, Bun, ya. Setelah ente berhubungan dengan istri aneh, ya, dengan mantan istri aneh, berapa kali aja dah, yang penting ente telah berhubungan sama dia, ya. Ceraiin lagi, gitu. Ya, dibikin perjanjian tuh, ceraiin lagi. Nah, nanti ente jangan rujuk sama dia, karena aneh mau balik lagi sama dia, gitu, ya. Aneh mau balik lagi sama dia nih, gitu. Jadi ente nih jadi muhalil namanya. Muhalil itu yang menghalalkan. Ya. Tadinya nikah antara Iwan dan Hani, rujuk antara Iwan dan Hani, kalau sudah 3 kali itu haram. Ya. Tapi karena Iwan meminta kepada si Budi untuk menikahi Hani, nah maka kemudian terjadi cerai, maka sekarang Hani halal lagi bagi Iwan untuk dinikahi. Nah, permintaan datangnya dari Iwan, ya, supaya Budi menikahkan, ya, menikahkan si Hani, supaya Budi nikah dengan Hani. Setelah berhubungan, dia harus menceraikannya, ya. Jadi harus berhubungan dulu, nggak boleh nggak berhubungan. Berhubungan badan sebagaimana suami istri yang sah, itu, ya. Nah, itu cara pertama. Cara kedua juga bisa diusulkan oleh Budi, ya. Budi nanya, Wan, ente masih demen nggak sama si Hani? Ya, kan masih cantik tuh dia. Nah, tapi kan ente udah 3 kali cerai, ya, gitu. Kata Iwan, iya, Ana masih suka sama dia. Kata Budi, udah kalau gitu, ya, Ana kawinin, Ana nikahin tuh Hani, ya. Nanti, ya, setelah Ana nikah sama dia, beberapa hari atau setelah Ana berhubungan dengan dia beberapa kali, Ana ceraiin. Mau nggak ente begitu? Mau, ya kan, tapi biaya lu tanggung ya semua. Kira-kira begitu, ya kan. Siap, kata Iwan. Nah, jadi akhirnya itu seolah-olah si Budi nikah dengan Hani hanya sebagai perantara supaya jadi halalnya Iwan dan Hani. Yang ini tapi diatur-atur gitu. Bukan alami, bukan normal, ya. Karena masing-masing punya perjanjian. Yang tadi cara pertama yang muncul dari Iwan bilang, ya, tapi nanti kalau lo udah berhubungan dengan dia, lo cerai. Lo jangan balik lagi. Nah, gitu. Kalau yang kedua, Budi yang bilang, ya nanti kalau gue udah berhubungan dengan dia, gue ceraiin, gue nggak balik lagi sama dia, ya. Ntar lo bisa kawin lagi sama dia jadinya. Nah, itu begitu tuh. Nah, jadi akhirnya 2 proses nikah muhalil ini adalah nikah yang menjadi perantara supaya jadi halalnya Hani balik lagi kepada si Iwan. Sebenarnya kalau nikahnya tidak diatur-atur gitu, nikahnya alami saja. Nikahnya alami, berhubungannya ya seperti biasa namanya udah jadi suami istri. Kemudian nanti cerainya juga cerainya memang cerai yang pantas gitu, yang wajar ya, yang artinya tuh cerai itu karena ketidakcocokan, karena sering ribut, cerai. Nah, itu nggak jadi masalah, ya. Tapi yang ada biasanya pada kawin muhalil dan atau yang disebut dengan kawin Cina buta, itu perceraiannya udah ditetapkan, ya. Pokoknya nanti habis nikah sebulan gue ceraiin gitu, ya.
Bahkan juga ada calling-callingan dulu tuh. Iwan, Hani, Budi main calling-callingan lah bahasanya. Ya. Misalnya Iwan bilangin Budi, Bud, kawinin si Hani. Ya, ntar sebulan bercerai gitu. Lalu si Iwan juga bilang sama Hani, Hani lu tuh kawin sama Budi. Ya, biar nanti kita bisa balik lagi. Nanti setelah sebulan lu cerai ya sama dia. Oh, kata Hani, iya dah kalau gitu. Nah, itu begitu caranya. Ya, pokoknya ada aturan-aturan yang pada akhirnya ada pernikahan, ada hubungan badan, ya beberapa saat gitu, beberapa kali, dan pernikahan tidak lama berarti kemungkinannya ya. Nah, lalu setelah itu cerai. Setelah cerai, maka si Hani cerai dari Budi tuh, si Hani mungkin menjalani iddah dan dia ya kemungkinan besar berjanji dengan Iwan bahwa dia akan kembali kepada Iwan, tidak nikah dengan laki-laki lain gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan nikah muhallil namanya ya. Supaya si Iwan dan Hani yang sudah 3 kali talak bisa kembali lagi. Itu begitu. Tapi kan persyaratannya kan memang yang sudah 3 kali talak kan nggak boleh ya, punya hak rujuk ya, punya hak balik lagi di dalam proses pernikahannya. Nah, proses pernikahan dalam bentuk kawin Cina buta atau kawin muhallil, nikah muhallil, ini dalam Islam sangat dibenci, ya sangat dibenci. Bahkan ada yang bilang sampai tingkat haram katanya, ya. Bahkan ada yang bilang sampai tingkat perzinahan, tuh sampai seperti itu. Walaupun dia nikah secara syar'i, ijab kabulnya syar'i, segala macamnya syar'i lah pokoknya ya. Tapi karena sudah direncanakan talaknya, ini yang jadi masalah. Ya, sudah direncanakan talaknya. Tadi itu Iwan, Hani dan Budi ya, ketika sudah cerai 3 kali Iwan dan Hani, panggil Budi, Bud, lu nikahin bini gua ya. Ntar sebulan lu nikah, lu cerai. Nah, ini berarti kan kalau begitu nikahnya masuk dalam kategori nikah mut'ah namanya. Ya, nikah muakkad. Nikah yang dibatasi oleh waktu tertentu, keadaan tertentu. Kalau Budi nanya, emang kenapa kalau gue kawin terus? Nggak bisa, gue mau kawin lagi sama bini gue gitu ya kan. Pokoknya lu udahlah ya, kawin sebentar, sebulan kek, habis gitu lu cerai lagi, habis gitu lu jangan balik lagi sama dia. Itu pesannya biasanya seperti itu. Kenapa? Karena si Iwan pengen balik lagi kepada si Hani itu begitu. Ya ini sebagai contoh ya, itu seperti itu. Nah, akhirnya kenapa ini diharamkan? Karena seolah-olah mempermainkan agama, mempermainkan nikah, ya nikah tapi nikah muhalilnya itu nikah tapi hanya untuk bersenang-senang, nikah kemudian untuk bercerai. Nah itu begitu ya, sehingga ada yang mengatakan ini sejenis dengan kawin mut'ah, ada yang bilang ini sejenis dengan perzinahan karena sudah dibatasi dan sudah direncanakan perceraiannya. Jadi niat ya, niat, rencana yang sudah ditentukan itu bisa membatalkan ya, bisa membatalkan hukum pernikahan dan hukum ibadah. Ya, ini hati-hati nih kita. Ya, contoh begini, sama nih ya. Ustaz Nutria mau janji sama saya ya, datang bersama Pak Zul ke rumah saya nih ya. Saya saya ada tunggu ya. Kemudian diberitahukan ya. Oh, ini dalam perjalanan ini ya. Oke lah OTW gitu misalnya. Nah, akhirnya sampailah menjelang zuhur tapi Pak Zul dan Ustadz ini belum juga sampai. Ya, akhirnya sholat zuhur tuh saya, ya, sholat zuhur. Tapi di dalam sholat zuhur saya bilang begini di dalam hati saya, ya, saya sholat misalnya di rumah, ya. Nah,
saya bilang atau saya ngomong di hati saya nanti kalau saya lagi sholat, Ustaz Sutria dan Pak Zul datang, ya sholat saya batalin tuh begitu ya. Ini saya belum sholat nih ya. Maaf, saya belum sholat ya. Nah, dari awal ternyata sudah niat untuk membatalkan sholat itu begitu. Nanti kalau saya lagi sholat, Ustaz Sutria dan Ustaz Zulhiman datang, saya batalin sholat saya. Nah, ini belum sholat dong ngomong begitu, maka semua sholat yang dikerjakan dinilai batal semua. Ya, semua sholat yang dikerjakan itu batal semua. Akhirnya saya sholat, Allahu Akbar, tuh begitu. Lalu di tengah-tengah rakaat kedua misalnya Ustaz Surya datang, Pak Zulhiman datang, tok assalamualaikum. Akhirnya ini dia nih orangnya, saya batalin tuh sholat saya. Ini batal. Ya, itu satu. Memang Ustaz Sutria dan Ustaz Zulhiman datang sehingga sholat saya menjadi batal. Nah, sekarang kalau seandainya ya saya udah niat batal kalau Pak Sutria, Ustaz Sutria dan Ustaz Zulhiman datang. Akhirnya sembahyang udah 4 rakaat zuhur belum sampai juga. Ya, belum sampai juga. Sampai salam. Ya. Udah rapi salam, udah rapi wirid, bahkan udah makan baru sampai, ya kan? Oh maaf, jalan macet, ini. Tadi tuh sholat saya kan kagak batal, ya. Sholat saya nggak batal karena berlangsung terus karena Ustaz Sutria dan Ustaz Zulhiman datangnya nggak di tengah-tengah sholat saya, tetapi sholat saya dinyatakan batal, ya. Sholat saya dinyatakan tidak sah karena dari awal sudah diniatkan untuk dibatalkan. Tuh begitu. Ya. Nah, perkawinan muhalil begitu juga. Ya. Dari awal ijab kabul udah dikasih tahu nanti lo ya kalau lo kawin sama mantan bini gua sebulan lo ceraiin. Tuh, di awal udah ada pikiran kayak begitu. Jadi dari awal udah niat untuk mencerai. Ya, apakah betul akhirnya di tengah jalan dia bercerai atau di tengah jalan misalnya yang nyuruh mati gitu, terus Iwan gitu, kan tadi kan Iwan tuh, ternyata Iwannya mati gitu misalnya. Ini perkawinan antara Budi dan Hani menurut fikih diperselisihkan. Ini niat dari awal mau nikah tapi udah punya rencana kuat untuk bercerai. Tuh di situ salahnya, ya. Nah, maka dianggap perkawinan itu batal dan dianggap ya salah jadinya. Maka ya kalau orang mau nikah emang nggak boleh punya rencana untuk diatur-atur nikah, apakah dibatasi hubungan badannya, hubungan suami istrinya, dibatasi waktunya, dibatasi tempatnya, dan lain sebagainya. Apalagi dikait-kaitkan dengan masalah-masalah tertentu yang menjadi syarat bercerai gitu. Ya. Ada seorang suami dan istri hobinya beda, bertentangan. Ya. Suaminya kagak doyan duren, istrinya doyan duren. Nah, pada waktu nikah bikin persyaratan. Manakala istri saya ya ketika dia sudah menikah dengan saya, beli duren, makan duren, maka itu menjadi talak baginya. Oh, ya kan? Padahal kan makan duren kagak haram. Makan duren juga tidak menyebabkan racun, mati, dan lain sebagainya. Tetapi oleh sang suami dijadikan persyaratan untuk jadi bercerai gitu ya. Ini kan persyaratannya persyaratan enteng sebenarnya, persyaratan yang tidak haram ya. Kalau persyaratannya berat misalnya ya, jika saya melihat istri saya berjalan dengan laki-laki lain siapapun ya, maka itu akan terjadi perceraian. Nah, itu ya anggaplah selingkuh, itu memang dosa besar kalau begitu. Tapi kalau sekedar makan duren tapi akhirnya dijadikan sebagai syarat bercerai, nah ini jadi masalah kalau begitu ya. Nah, itulah ya perkara yang terkait dengan
muhallil lahu disebabkan karena dari awal niatnya memang untuk mencerai, ya, untuk membatalkan pernikahan. Segala sesuatu yang diawali dengan niat membatalkan suatu ibadah, suatu amal, maka semenjak awal pun ya amal tersebut, ibadah tersebut dinyatakan batal. Ya, budi dan hani ijab kabul, tapi niat untuk membatalkan ijab kabul tersebut dengan cara talak sebulan lagi. Ya, maka semenjak dia ijab kabulnya sudah dinyatakan batal. Ya. Nah, lalu kalau begitu kemudian antara si Hani dan Budi berhubungan badan, maka berhubungan badannya dianggap zina. Kenapa? Karena pernikahannya sudah dinyatakan batal itu. Sudah direncanakan untuk ditalak begitu dari awal. Ya, anggaplah nikah sekarang tanggal 1 September. Sebulan kemudian kan sudah banyak tuh berhubungannya kira-kira berapa kali gitu misalnya. Nanti akhir September cerai gitu. Direncanakan tuh. Si Budi, si Iwan sudah berencana ya, nanti pokoknya tanggal akhir September lo cerai. Nanti masa idah 3 bulan ya. November, Oktober, Desember. Nah, bulan Januari kata si Iwan, gue udah bisa balik lagi nih sama bini gue gitu ya kan. Jadi tahun baru udah jadi bini yang baru lagi tuh si Hani gitu. Nah, ini nggak boleh yang begini. Maka hubungan antara si Budi dan si Hani karena dari awal sudah ingin membatalkan pernikahannya dianggap batal nikahnya, maka dia dianggap berzina. Sementara Iwan yang nanti kawin dengan Hani itu dianggap tidak menikah secara syar'i sehingga akhirnya dinyatakan Hani tersebut masih belum layak, belum pantas untuk balik kepada si Iwan. Nah, baliknya lagi Iwan kepada Hani dengan cara proses kawin muhallil lahu atau kawin Cina buta itu berarti dianggap si Hani belum nikah dengan benar dengan orang lain. Ya, padahal persyaratan seorang perempuan bisa rujuk dengan suaminya yang lama yang sudah 3 kali cerai itu harus nikah dulu dengan laki-laki lain, kemudian merasakan madunya, kata Nabi. Dia merasakan madu kamu, kamu merasakan manisnya madu dia. Lalu kemudian terjadi perceraian yang secara normal. Nah, itu baru kemudian dibenarkan dalam ajaran agama. Kalau cerainya udah diatur-atur dari awal, itu berarti sudah menetapkan batalnya nikah semenjak awal. Ya, maka apapun yang dianalogikan seperti itu, sholat ya, itu batal sudah. Ya, jadi saya mau kedatangan Ustaz Sutria tadi itu di tengah-tengah saya sholat, Pak Sutria dan Pak Zulhilman datang, sholat saya batal, sampai andaikan nggak jadi Pak Zulhilman dan Pak Sutria datang tuh nanti sampai saya sholat zuhur selesai, sholat zuhur saya juga tidak sah. Ya, sholat zuhur saya itu harus diulang tuh kalau begitu, karena udah dari awal diniatin untuk dibatalkan kalau orang datang. Akhirnya nggak datang sebenarnya, atau lambat datangnya sampai 4 rakaat selesai itu belum datang. Nah, sholatnya dinyatakan tetap batal karena dari awal sudah direncanakan untuk dibatalkan. Nah, sama tuh nikah begitu juga. Nah, itulah ya yang disebut dengan nikah muhallil gitu ya. Maka jangan kita nggak boleh ya sembarangan hal yang sedemikian itu. Dikhawatirkan nanti ya pernikahannya itu adalah sebagai pernikahan zina jadinya kalau begitu ya, zina terselubung jadinya. Baik, kita lihat dulu terjemahan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallil wal muhallilu awal muhallila lahu. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi wa sahhahahu. Rasulullah melaknat ya, Rasulullah melaknat muhallil, laki-laki yang menikah muhallil.
laki-laki yang menikah menjadi penyelang, ya. Wal muhallila lahu, dan laki-laki yang minta diselangi nikahnya, ya, diselingi nikahnya. Nah, tadi kalau kasusnya Iwan dan Hani, ya, ada Budi. Nah, Budi itu namanya muhallil. Dia yang menikah dengan Hani untuk menjadi penghalal bagi Iwan. Iwan namanya al-muhallil lahu namanya, ya. Ingat ya tadi ya kasusnya ya, antara Iwan, Hani, dan Budi. Tuh, jadi Budi tadi saya sebutkan sebagai contoh, itu adalah muhallil. Dia yang bertindak untuk menghalalkan bagi si Iwan. Iwan namanya muhallil lahu. Sekali lagi, kalau nikahnya nikah yang betul, ya, tidak ada rencana untuk membatalkan atau untuk menceraikan dalam waktu tertentu begitu, sebenarnya nikahnya bukan nikah muhallil. Tetapi kalau direncanakan, ya, untuk membatalkan dan bercerai pernikahan dalam waktu tertentu, tempat tertentu, dan jumlah hubungan tertentu begitu, nah itu namanya nikah muhallil. Yang demikian itu menjadi, ya, dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini riwayat Ahmad, An-Nasai, Turmuzi, dan Imam Turmuzi menyatakan sahihnya hadis tersebut. Oh, berarti kalau hadisnya hadis sahih, ya, bagi siapapun yang menikah muhallil dan muhallilahu itu terkena laknatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana supaya tidak terkena laknat? Jangan niat untuk bercerai, ya. Jangan niat untuk bercerai gitu. Pada waktu ijab qabul, pada waktu apa kek pokoknya, ya, nanti kalau memang dalam proses perjalanan rumah tangga tersebut harus cerai, itu kan namanya cerainya secara logis gitu, hal yang pantas, ya. Coba kalau seandainya, mohon maaf, tadi kita contohkan Budi dan Hani, ya. Ternyata memang antara Budi dan Hani itu punya kesesuaian gitu, ya. Saling menyayangi, saling mencintai, ya, saling pengertian, ya. Sehingga akhirnya si Hani pun ogah, ya, balik lagi kepada si Iwan gitu. Nah, itu gimana tuh jadinya kalau begitu? Ya kan? Kan jadi perkara panjang lah gitu, ya. Anggaplah misalnya pada waktu pernikahan tuh Iwan karena dia pengen nikah lagi dengan Hani, kan menggebu-gebu, ya kan? Akhirnya dia yang biayain tuh semua. Nih, pokoknya gua bantuin semua. Nih buat mahar, ini buat uang belanja, ini pakaian lo, ini tempat tidur, gue beli semua. Tapi sebulan ntar lu cerain ya. Nah, setelah nikah, ternyata antara si Budi dengan si Hani, punya kesesuaian yang banyak, ya. Si Budi sampai bertanya, Hani, ya, kita kawin cuma sebulan doang nih, kita cerai setelah ini. Kata si Hani, enggak bang, gue enggak mau balik lagi sama si Iwan, gue udah tahu karakter Iwan jahat. Nah, gimana tuh kalau begitu, ya kan? Akibatnya, ya, si Iwan bisa jadi rugi besar, bahkan ya nanti kalau ketahuan masyarakat bahwa dia yang membiayai dengan rencana pernikahan yang harus dibatalkan begitu, diceraikan, itu akan menjadi, ya, sumber malapetaka yang membawa malu besar dalam kehidupan bermasyarakat gitu, ya. Ya, kita kan nggak tahu, jangan-jangan yang namanya orang mencintai orang lain itu, ya, mungkin selama belum kenal nggak ada kali rasa cintanya, ya, nggak ada kali rasa senangnya, seperti Hani dan Budi tadi itu, ya. Ya karena dia pengen nikah, ya nikah aja, nggak kenal, nggak apa, belum tentu, belum tahu cintanya dan sebagainya. Tetapi setelah berjalannya rumah tangga, ya, ada kenyamanan, ada saling pengertian, ada bisa saling kerjasama di rumah tangga tersebut, tidak sebagaimana yang terjadi pada rumah tangga antara Hani dan Iwan, ribut melulu misalnya, ya. Nah, akhirnya si Hani lebih, ya, lebih berpindah hati kepada si Budi. Iwan. Nah, akibatnya kan gagal kalau begitu, ya. Baik. Baik. Wa fil babi
an aliin akhrajahul arba'ah illan Nasa'i bi kadza hadis Ibni Mas'ud bin Qattan wa Ibni Daqiqil Aid ala syartil Bukhari. Dan dalam bab ini juga yang dari Ali bin Abi Thalib katanya diriwayatkan oleh 4 orang perawi selain Imam An-Nasai, sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud bin Qattan dan Ibnu Daqiqil Aid ala syaratil Bukhari seatas hadis yang memiliki syarat-syarat kesahihan Imam Bukhari. Wa qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, hadisun hasanun sahihun, hadis hasan sahih. Wal amalu alaihi inda ahlil ilmi minhum Umar wa Utsman wa Abdullah bin Umar. Ya, dalam proses pengamalannya itu dilakukan oleh para alim ulama, ya, dalam hal ini ulama besar, yaitu kelas sahabat Umar, Utsman, Abdullah bin Umar, ya, wa huwa qaulul fuqaha minat tabi'in, dan juga termasuk, ya, ucapan para fuqaha dari kalangan tabi'in, ya. Wa amma haditsu Ali radhiyallahu anhu fa fi isnadihi Mujalid wa huwa dhaifun. Ya, dalam hadis Ali bin Abi Ali itu ada dalam sanadnya, ya, seorang yang namanya Mujalid, dia adalah dhaif. Tapi wasahaha Ibnu Sakan, dan disahihkan oleh Ibnu Sakan, wa a'allahu Tirmidzi, tapi diiklalkan, ya, dianggap ada cacat oleh Imam Tirmidzi. Wa rawahu Ibnu Majah wal Hakim min hadits Uqbah bin Amir, dan diriwayatkan juga hadis oleh Ibnu Majah, Al Hakim, dari hadis Uqbah bin Amir. Walafzuhu qala, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya lafaznya berbunyi, Rasulullah bersabda, ala ukhbirukum bit apa tuh? Bitaisil musta'ar. Ya. Maukah kamu aku beritahukan tentang kambing bandot sewaan? Wah, hati-hati nih, ya. Kambing bandot sewaan. Qalu bala ya Rasulullah, ya. Mau wahai Rasulullah. Betul wahai Rasulullah. Kami pengen tahu apa yang dimaksud dengan kambing bandot sewaan. Qala, Rasulullah menjawab, fahuwal muhallilu, ya, la'anallahul muhallila wal muhallila lahu. Kata Rasulullah, kambing bandot sewaan itu adalah laki-laki yang melakukan nikah muhallil. Nikah yang menyelangi supaya menjadi halal atas hubungan, ya, seseorang laki dan perempuan yang sudah cerai 3 kali. La'anallahu, Allah melaknat al-muhallila, laki-laki yang menjadi atau pelaku nikah muhallil, penyelang, wal muhallilalahu, dan laki-laki yang minta supaya nikah itu diselangi oleh laki-laki lain. Nah, jadi di hadapan Rasulullah katanya si Budi itu, kalau tadi kita kasuskan Budi, ya, Iwan dan Hani, itu dianggap oleh Rasulullah dianggap sebagai kambing bandot. Bu Nenat yang jawab. Kambing bandot sewaan, ya kan? Iya, kerjaannya ngawinin orang yang lagi mau kawin lagi, ya. Kalau ada orang cerai 3 kali, dia muncul. Ini gue yang kawinin dah, ya. Ntar kalau udah sebulan 3 bulan gue ceraiin lagi, gampang itu urusannya. Nah, gue yang maju, itu misalnya, ya kan? Nah, laki-laki yang modelnya kayak begini, suka kawin dengan perempuan yang akan balik lagi kepada si laki-lakinya yang sudah 3 kali cerai, tapi dengan tujuan untuk bercerai, nah itu namanya disebut dengan kambing bandot sewaan, ya, disebut dengan muhallil namanya, ya. Allah melaknat muhallil, laki-laki yang menjadi penyelang, ya, dan laki-laki yang minta diselangi pernikahannya oleh laki-laki lain, atau disebut dengan muhallil lahu namanya, ya. Jadi Budi itu di situ muhallil, Iwan sebagai suami lamanya,
yang meminta supaya Budi menikahi mantan istrinya yaitu Hani tadi, itu dinamakan dengan al-muhallil lahu namanya, ya, al-muhallil lahu. Kedudukan ini ya begitu sangat buruknya dalam ajaran agama, ya, sehingga sampai-sampai Rasulullah ya menyematkan kambing bandot, ya. Ya, kambing bandot kan biasanya emang ditugaskan oleh tuannya supaya kawin doang kan ya. Kambing bandot badannya biasanya gede, badannya cakep gitu kan. Nah, supaya nanti anak keturunan kambing tersebut bagus, ya udah kambing bandot ini yang dijadikan pejantan utama supaya nanti betina-betina dikawinin sama dia, lahir nanti anak-anak yang bagus-bagus gitu ya. Ada misalnya kambing Ottawa, ada kambing daerah mana tuh ya di Indonesia? Kambing guling. Garut ya, kambing Garut ya kalau Kambing misalnya. Garut. Iya Garut. yang tanduknya melingkar-melingkar tuh. Ya, Nah, Garut. iya Garut. Nah, itu kan kambing bagus. Kalau kambing memang dicari keturunannya. Ya, kambing besar kawinin lagi dengan kambing biasa begitu biar nanti anaknya supaya jadi kambing besar begitu. Nah, itu enggak jadi masalah binatang. Lah, kalau orang ya dikit-dikit kawinin janda yang sudah cerai. Nah, ntar cerai lagi, ya kan? Cari lagi kawin yang begitu lagi, ya kan? Supaya bisa balik lagi dengan suaminya. Ya sama dengan bandot kambing, ya. Kawinin betina, kawinin lagi betina yang lain, kawin lagi dengan betina yang lain. Kalau binatang memang diharapkan seperti itu, ya. Tumbuh anaknya dengan badan yang besar, cepat gede, nanti dijual harganya mahal. Nah, kalau orang jadi apa? Ya kan kagak ada nilainya kalau begitu. Kalau hamil, Ustaz? Ya, hamil itu tanggung jawab suami yang sekarang. Dan kalaupun terjadi perceraian, iddahnya sampai panjang, ya, yaitu sampai melahirkan, gitu, ya, sampai melahirkan. Jadi anak yang lahir itu anak suami yang sekarang yang menjadi muhalil. Kalau seandainya betul-betul diceraikan, masa iddahnya adalah nunggu sampai melahirkan. Melahirkan, kemudian ya melaksanakan masa nifas. Nah, selesai barulah nikah lagi gitu ya. Tetap boleh sih, nggak jadi masalah gitu. Tapi emang ada begitu, Ustaz? Hah? Ada. Ya ada atau tidaknya mungkin bisa relatif ya, tapi sangat memungkinkan itu terjadi begitu. Kalau seandainya nggak ada, maka hadis ini mungkin nggak keluar. Ya, mungkin pada masa Rasulullah sudah terjadi yang sedemikian ini sehingga muncul kasusnya dan muncul hukumnya gitu ya. Kalau Mungkin karena dulu orang istrinya banyak kali, Ustaz. Salah satunya begitu. Ya, salah satunya istrinya banyak tapi akhirnya pengen balik lagi gitu ya. Nah, itu seperti itu. Berikutnya wal hadisu dalilun ala tahrimit tahlil. Ya. Hadis ini menjadi dalil haramnya nikah muhallil, haramnya nikah penyelang. Bi annahu la yakunu la'na illa ala fa'ilil muharrami, karena tidak ada yang namanya laknat kecuali bagi pelaku yang diharamkan, pelaku sesuatu yang diharamkan. Wa kullu muharramin manhiyun anhu. Setiap yang diharamkan pasti dilarang. Wan nahyu ya namanya juga larangan yaqtadi fasadal aqdi, itu menjadikan atau menetapkan rusaknya akad. Tuh ya. Kawin muhalil dilarang. Ya, maka kalau sudah dilarang, akadnya yang terjadi itu dianggap akad yang fasid namanya. Ya, karena sudah dilarang oleh agama, lalu tetap dilaksanain gitu misalnya. Nah, nikah yang demikian namanya akadnya disebut dengan akad fasid. Artinya apa? Nggak sah nikahnya. Walaupun sempurna semua persyaratannya dan rukun-rukunnya tetap haram, ya, tetap dilarang. Walla'nu wa in kana dzalika lil fa'ili lakinnahu uliqa biwasfin yasihu ayyakuna illatal hukmi. Ya,
fasad rusaknya akad dan laknat itu sekalipun ya terjadi bagi pelakunya, bagi yang menikah muhalil tadi itu, yaitu tadi contohnya adalah si Budi, lakinnahu ulqa biwasfin yasihu ayyakuna illatal hukmi. Akan tetapi dikaitkan dengan keterangan yang menjadikan sahihnya sebagai ilat hukum, diharamkannya nikah muhalil, ya. Jadi maksudnya begini, laknat itu Allah turunkan kan bagi laki-laki doang yang nikah muhalil tuh, pelaku nikah muhalil. Laknatnya sih jatuhnya kepada dia tuh. Tadi kalau kita kasuskan ceritanya tadi Budi, ya. Nah, itu yang jadi laknat, yang terkena laknat cuman Budi doang sebenarnya. Tetapi gara-gara munculnya laknat itu, maka berakibat ini menjadi alasan hukum diharamkannya nikah muhalil gitu, ya. Dilaknatnya Budi, dilaknatnya laki-laki pelaku nikah muhalil menjadi alat atau menjadi alasan untuk diharamkannya nikah muhalil tersebut. Ketika nikah muhalil itu haram, dilarang, maka akad nikahnya menjadi fasid, rusak, batal. Ketika akadnya batal, maka pernikahannya batal. Ketika pernikahannya batal, maka otomatis hubungan badan antara kedua orang tersebut itu setingkat dengan zina gitu jadinya. Nah, itu tuh prosesnya seperti itu jadinya. Wadakaru litahlili suwaron, dan mereka menceritakan atau menyebutkan nikah muhalil itu ada beberapa pola. Minha diantaranya ayyaqula lahu fil aqdi, ya, di mana ia berkata ya pada waktu akad kepada muhalilah, idza ahlaltuha fala nikaha, ya, fala nikaha. Wa hadza mithlu nikahil mu'tati li ajli tauqidi, li ajli tauqidi. Ya. Jadi dia mengucapkan di apa namanya, di akad nikahnya itu, apabila saya telah menghalalkan, ya, apabila telah saya melakukan nikah tahlil, nikah muhalil, fala nikaha, maka tidak ada nikah, ya. Tuh, jadi apa namanya, dikatakan tidak ada nikah gitu. Padahal dia melaksanakan akad, tapi merasa bahwa dia tidak ada nikah. Nah, wa hadza mithlu nikahil mut'ati, ini sama dengan nikah mut'ah li ajli tauqiti, yang membatasi nikah berdasarkan waktu, ya, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, dan lain sebagainya. Jadi apa jadinya? Di waktu nikah aja dia mengucapkan, di waktu akad saja dia mengatakan kalau saya sudah melakukan nikah muhalil ini, maka sudah tidak ada lagi nikah. Nah, berarti kan kalau begitu nikahnya dianggap tidak ada kalau begitu, ya, batal. Yang kedua, wa minha ayyaqula fil aqdi, ia berkata pada akadnya, idza ahlaltuha talaqtuha, apabila aku telah melaksanakan nikah muhalil ini, aku cerai. Ya. Walaupun berarti itu nggak ada hubungan badan tuh kalau begitu tuh, karena kan dia langsung habis akad langsung cerai itu begitu. Idza ahlaltuha talaqtuha, apabila aku telah melaksanakan nikah muhalil nanti akan aku cerai. Nah, baik cerai langsung di beberapa saat setelah akad ataupun cerai nanti setelah melakukan hubungan, sama saja tuh. Tapi yang bahayanya adalah karena dia sudah punya rencana kuat untuk menceraikannya itu gitu, ya. Udah ada tuh omongan. Itu kan kata-kata idza, itu kan kata bersyarat, ya. Apabila aku nikahi si perempuan ini dengan nikah muhalil, nanti akan aku cerai. Kan berarti begitu. Seolah-olah akad yang sekarang dilaksanakan sudah direncanakan untuk dibatalkan melalui talak gitu. Wa minha, yang ketiga, ya, yang ketiga diantaranya ayaku namud mauran indal aqdi, ya, tersembunyi ketika akad bi ayatawa to'a ala tahlil,
ya, di mana ia menyembunyikan kata-kata tahlilnya, kata-kata nikah muhalilnya. Wala yakunun nikahud daim, tetapi nikahnya bukan nikah daim. Huwal maksud itu yang menjadi maksud utamanya. Jadi ngomong nikah tahlilnya sih enggak ada, ya. Biasa saja. Saya terima nikahnya si Hani dengan mas binti Pulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Nah, tetapi di balik itu ada rencana bahwa nikahnya bukan nikah daim. Ya. Nah, berencana untuk melaksanakan tidak nikah daim ini juga masuk dalam kategori nikah muhallil namanya. Wa zahiru syumulil la'ni fasadul aqdi li jami'is suwar. Dan secara zahir ya meliput adanya laknat akan rusaknya akad pada semua contoh-contoh tersebut di atas, ya. Contoh pertama ya itu masuk di dalamnya akad gara-gara masuk adanya laknat gara-gara rusaknya akad. Yang kedua begitu, yang ketiga juga begitu. Wa fi ba'diha, dan pada sebagian yang lain khilafun, ada berbeda pendapat bila dalilin nahidin, tanpa ada dalil yang menggerakkannya, fala yashtaghilu biha, maka tidak perlu untuk ya diambil kesibukan terhadap khilaf tadi. Nah, inilah para Bapak Ibu, para asatizah ya. Mohon maaf mungkin ya, saya bukan berarti ini kita sebagai keluarga kali jaga-jaga. Ya, jaga-jaga manakala ada orang kali di keluarga kita, ada keluarga kita yang mungkin cekcok, cerai sampai 3 kali cerai, tiba-tiba ya ada laki-laki lain yang mau menghubungi keluarga kita yang perempuan tuh untuk nikah gitu misalnya. Ini perlu kita perjelas ya. Ini saudara nikah dengan keluarga saya, dia sudah cerai 3 kali dengan suaminya. Apakah Anda itu nikahnya nikah benar-benaran, nikah daim, atau nikah Cina buta gitu, tanya tuh begitu ya. Cuman sekedar untuk melampiaskan hawa nafsu, setelah itu cerai, biar akhirnya nanti keluarga saya yang perumahan ini balik lagi kepada suami lamanya. Kalau itu ya direncanakan kayak begitu, nah kita sebagai keluarga harus bisa mencegahnya. Ya, oh nggak bisa. Saya tidak mau punya menantu kambing bandot. Nah, ya. Bayaran. Iya, saya nggak mau punya menantu dari kambing bandot bayaran. Nah, yang saya pinginkan ya punya menantu yang soleh gitu misalnya ya. Nah itu kan untuk memperbaiki pernikahan keluarga kita yang perempuan sudah 3 kali cerai, lalu ada muhalil yang datang untuk menghalalkan supaya bisa kawin lagi dengan suami yang lama, itu kan sebenarnya perilaku yang saya katakan sih tolol banget begitu. Udah 3 kali cerai, masih saja pengen balik lagi gitu. Kan kemungkinan besar ketidakcocokannya udah begitu besar. Kenapa harus memaksakan diri untuk balik lagi kepada suami yang lama? Maka ya kita bisa kasih tahu keluarga kita yang perempuan ya. Yang pertama perempuannya sendiri itu keluarga kita, kamu kan udah 3 kali cerai. Udah, nggak usah balik lagi ke sana apapun alasannya. Nah, sekarang kalau mau menikah, nikahlah dengan laki-laki yang baik supaya ya betul-betul hidup dalam rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Kira-kira begitu. Dan dengan cara sedemikian kan kita mencegah perkawinan muhalil namanya ya. Perkawinan yang di dalamnya ada laknat Allah, ada laknat Rasulullah. Begitu Ustaz Sutria. Baik, terima kasih Ya, Pak Jami Yusuf atas pemaparannya. Jadi istilahnya di sini adalah ya gonta-ganti pasangan begitu. Ya tadi si Iwan dia menikah dengan Hani lalu cerai, lalu si Hani dinikahi dengan Budi. Jadi itu gonta-ganti pasangan. Memang tuh hal yang sangat dilarang dan hal yang dilantat oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam begitu. Yang penting sih ya kayak tadi, saya tidak mau mempunyai menantu yang kambing bandot begitu.
Kambing bandot lah. Kambing bandot bayaran. Kambing bandot bayaran gitu. Itu mah Kesetiaannya sama aja zina terselubung ya. iya, kesetiaannya itu yang harus kita ini apa namanya Ya. ya harus kita lakonin begitu. Baik, mungkin sekarang ini 8 orang ya. Saya kasih 2 orang penanya deh. Mungkin Ibu Fauzia sudah buka mikrofonnya, diperkenankan untuk bertanya, silakan. Enggak, saya sih cuma itu aja. Kok sampai segitunya detailnya gitu. Berarti dulu udah ada kejadian ya. Saya berkeyakinan begitu, Bu. Karena ya perkawinan pada masa itu kan sebenarnya tidak terlalu serumit sekarang begitu ya. Jadi akhirnya ya gampanglah untuk melakukan perkawinan seperti itu. Nah, manakala hal-hal yang sedemikian itu terjadi, ya sangat memungkinkan pada waktu itu mungkin kasusnya ya sudah meresahkan juga kali. Sehingga akhirnya banyak kejadiannya, maka Rasulullah harus, ya bahasanya mungkin mengambil tindakan ya agar jangan hal yang demikian itu berkepanjangan ya. Sehingga akhirnya ditetapkanlah itu sebagai sesuatu yang diharapkan. Tapi di Jawa Barat kan juga banyak saat kasus begitu sih. Ya apalagi kalau di Jawa Barat ada, berarti di Arab apalagi kalau begitu ya kan, kemungkinannya lebih banyak lagi. Sudah Bu Fauzia? Sudah. Jelas Bu, baik. Mungkin yang lain dulu ya. Ibu Nuryani. Assalamualaikum Ibu Nuryani. Assalamualaikum Ibu Nuryani. Yang kedengarannya. Ibu Dita. Assalamualaikum Ibu Dita. Oh ini dia nih. Assalamualaikum Bu Nuryani. Waalaikumsalam. Belum ada pertanyaan. Belum ada ya. Mungkin ada kejadian kali di keluarganya Ibu Nuryani apakah seperti itu? Ya mudah-mudahan jangan lah. Mudah-mudahan sih jangan lah ya. Ya aman nanti insya Allah dalam hal pernikahan. Ibu Dita, Assalamualaikum Ibu Dita. Waalaikumsalam. Kalau berkenan silakan untuk bertanya. Enggak, belum ada. Belum ada ya. Ya. Berarti mungkin yang muhallil maupun muhallilalahu itu tidak pantas dan tidak berhak untuk mendapatkan warisan ya Bapak Haji ya. Kalau begitu kasusnya sih ya kemungkinan besarnya kan dia bercerai bercerai dalam waktu singkat, di mana pada waktu berikutnya perempuan tersebut akan nikah lagi dengan orang lain. Maka sangat memungkinkan ya kalau umurnya panjang lah misalnya, itu nggak mungkin mati dalam waktu singkat. Maka si laki-laki tersebut tidak bisa saling mewarisi dengan istrinya. Yang nikah muhalil dengan istrinya itu nggak bisa saling mewarisi karena kemungkinan besarnya kan sudah lebih dulu cerai, gitu ya kan? Baik. Ustazah Nena, Bu Nena, Assalamualaikum. Bu Nena, Assalamualaikum. Ya. Kalau ingin bertanya silakan. Sinyalnya kali ya. Ya itu. Ya sinyalnya nih. Sinyalnya kali. Bu Naila Karimah kemana nih? Bu Naila, Assalamualaikum Bu Naila. Assalamualaikum Ibu Naila. Gak ada ya Bu Naila Karimah ya. Ya Bu Nena kenapa? Oh sinyalnya kali itu enggak ini ya bagus ya. Ya kalau nggak ada dicukupkan aja kali, ya karena dicukupkan memang aja dulu ya. Memang ya kalau saya lihat sih kasus-kasus seperti ini kalau di kalangan kita termasuk yang jarang. Tapi memang di dalam dunia fikih itu dibuat payung hukumnya manakala hal tersebut terjadi itu udah ada jalan atau solusi untuk diterapkan hukum. Jadi dalam agama Islam kasus-kasus preventif yang disebut dengan fikih iftiradi namanya, disebut dengan fikih iftiradi itu selalu
banyak sekali kasus-kasus yang dibikin misal, dibikin bagaimana kalau seandainya kayak begini, bagaimana kalau seandainya begini. Nah, itu namanya dalam bahasa fikih disebut dengan fikih iftiradi, fikih perumpamaan sebagai upaya untuk membuat payung hukum bagi umat Islam jika permasalahan-permasalahan yang diduga akan terjadi itu benar-benar terjadi. Ya, jadi kalau kita baca kitab-kitab besar seperti kitab Fathul Wahab, kitab Fathul Muin, itu banyak banget tuh, ya, perumpamaan-perumpamaan yang dibikin sebagai upaya untuk menetapkan payung hukum sebelum kejadian tersebut terjadi, gitu ya. Sehingga di dalam agama Islam sebenarnya payung hukum itu dalam dunia fikih amat sangat luas. Salah satunya adalah ya adanya hukum tentang nikah, ya, nikah Cina buta atau kawin Cina buta gitu ya. Ini kalau dibahas di Indonesia itu semenjak Islam lama lah, ya. Syekh Abdul Rauf Singkal itu punya kitab, ya, kitabnya tua juga, ya, tulisan tangan beliau itu pada waktu itu udah ada, dan Belanda belum ada pada waktu itu, ya, masih zaman kerajaan Aceh pada waktu itu, ya. Kalau zaman kerajaan Aceh kan berarti Indonesia belum dijajah Belanda pada waktu itu. Tapi di Indonesia pun sudah diterapkan tentang adanya larangan nikah kawin muhalil, ya, nikah muhalil. Udah diterapkan di kerajaan Aceh bahwa kawin atau nikah muhalil tersebut bagian daripada sesuatu yang dilarang dalam ajaran agama. Berarti penerapannya di Indonesia, wow, berarti udah, ya, ratusan tahun, ya, semenjak kerajaan Aceh itu masih ada, itu larangan kawin muhalil sudah diterapkan pada kerajaan Aceh pada waktu itu. Gitu. Baik. Bu Nena, Assalamualaikum. Nih ada 2 nih, Masya Allah. Nggak ada ya berarti. Baik deh kalau begitu. Ya. Langsung saja deh Pak Haji ditutup. Baik. Terima kasih para bapak, para ibu, para asatizah, ya, wabil khusus Akhina Fadil Ustaz Sutria Dirga yang setia terus menjadi host bagi kegiatan kita ini. Mudah-mudahan selalu hidupnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la an la ilaha illa ilaha anta illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa ilaik. atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Saya langsung pamit ya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Syukron Afwan Bapak. Kazul. Masya Ya. Allah. Ya.